Minggu Kakak Ute. Selamat Minggu Kak Sarah. Selamat hari Minggu adik-adik di rumah. Nah, kita mau ibadah lagi nih. Nah, Kakak Ute udah siap belum ibadahnya? Udah dong Kak. Wah, oke. Kita bangkit berdiri ya. Kita bangkit berdiri. Mau nyanyi dari KC73, biarlah anak-anak. Yuk bangkit berdirinya. Kita mau doa pembukaan nih. Yuk lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak atas pagi hari ini yang indah. Tuhan, sebentar kami anak-anak-Mu mau beribadah impah, berkati kami, berkati kakak-kakak layan yang mau melayani hari ini maupun kakak-kakak layan yang belum bisa melayani. Terima kasih ya Bapak. Amin. Nah Kakak Ute, kita mau nyanyi lagi nih dari KC90, Yesus sayang padaku. Yuk, semuanya kita nyanyi bareng ya. Kakak Ute, sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Dengerin baik-baik ya adik-adik. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Baik kan? Nah adik-adik, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita buka dulu dari kitab Yesaya. Yesaya 50, ayatnya yang keempat sampai yang keenam. Yesaya 50, ayat yang keempat sampai yang keenam. Kalau kitabnya sudah terbuka, mari kita berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini kami boleh beribadah hari ini ya Tuhan. Walaupun secara online kami boleh mendengarkan firman-Mu kembali dan bisa untuk menjalankan firman-Mu sesuai dengan apa yang Kau mau ya Bapa. Berkati kami, berkati Kakak Layan yang Kakak Sarah yang sedang berbicara mengenai firman-Mu ya Bapa, biarlah firman-Mu tidak hanya kami dengar, namun kami bisa melaksanakannya. Terima kasih Tuhan, amin. Nah, kita mau baca firman Tuhan, semuanya bangkit berdiri ya. Kita baca firman Tuhan dari Yesaya 50 ayat yang keempat sampai yang keenam. Sudah? Oke, kita bacanya bersama-sama ya adik-adik. Yesaya 50 ayatnya yang keempat sampai yang keenam, beginilah firman Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru. Kepada orang yang letih lesu, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku, untuk mendengar seperti orang murid. Tuhan Allah telah membukakan telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memikul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Beginilah firman Tuhan. Haleluya. 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 Nah, adik-adik, pada kitab Yesaya ini Tuhan mau memberitahukan kepada orang-orang Israel saat pembuangan di Babel. Memberitahukan apa sih Kak Sarah? Memberitahukan bahwa hidup mereka itu harus dalam ketaatan.
maupun dalam keadaan senang maupun sedih, mereka harus taat kepada Tuhan. Nah, taat yang kayak gimana sih Kakak Sarah? Taat yang mau mendengar, mau berbicara dengan kata-kata baik, ataupun berbuat dengan tindakan-tindakan yang baik. Nah, itu adalah contoh-contoh tugas seorang hamba Allah loh adik-adik. Hamba Allah itu bukan hanya Pak Pendeta, bukan juga kayak Kakak Sarah ini, bukan cuma itu. Tapi hamba Allah itu adalah kita semua. Kita semua adalah hamba-hamba Allah, hamba-hamba Tuhan. Nah, gimana caranya jadi hamba-hamba Allah yang baik, hamba-hamba Allah yang disayang sama Tuhan? Kita harus berbuat perbuatan yang baik. Misalnya, menolong teman, atau gak nakal lagi, apa gak musuh-musuhin temennya lagi. Ayo, siapa yang masih musuhin temennya? Atau masih gak mau main sama temennya karena temennya, ini loh Kak, temen aku ini gak punya handphone kayak aku. Ayo, siapa yang masih kayak gitu? Nah, gak kayak gitu ya adik-adik. Atau gak mau temenan sama temennya karena temennya kurang pintar. Malahan kalau temannya kurang pintar, kita sebagai anak-anak Allah harus mengajarkan teman kita itu loh, biar kita sama-sama menjadi pintar. Nah, seperti itu adik-adik. Tadi mau melakukan perbuatan yang baik. Nah, yang kedua, mau membuat perkataannya tuh perkataan yang baik, tidak perkataan-perkataan yang kurang baik. Misalnya kayak apa sih Kakak Sarah perkataan yang baik? Perkataan yang tidak menyakiti hati temannya. Misalnya, ih kamu kan hitam, ih kamu kan rambutnya keriting, aku gak mau temenan. Nah, itu perkataan-perkataan yang tidak baik loh. Secara tidak langsung adik-adik membuat hati teman adik-adik tidak bahagia. Adik-adik malah membuat teman adik-adik sedih. Anak-anak Tuhan gak boleh kayak gitu ya. Nah, yang terakhir, bukan yang terakhir sih, ini kalau dibilang susah banget, yaitu pendengaran. Kenapa sih Kak pendengaran? Biasanya kita cuma mau dengerin apa yang enak aja didengar, tapi nggak mau dengerin apa kesalahan kita. Misalnya nih, kita ada teman kita yang bilang, ih kamu jangan kayak gitu, nggak bagus tahu kayak gitu. Terus kita malah kayak, enggak, aku maunya kan kayak gini, aku kan anaknya hebat, aku kan anaknya. Itu namanya sombong loh adik-adik, gak boleh kayak gitu. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus mau dengar-dengaran juga. Sama kayak firman Tuhan Kakak Sarah kemarin atau kakak-kakak lain yang kemarin. Yaitu dengar-dengaran, tidak hanya dengar-dengaran kepada mama papa maupun oma opa atau tante, tapi mau menerima kritikan dari teman-teman kita juga. Nah, itu contoh anak-anak Tuhan yang baik loh adik-adik. Mau kan jadi anak-anak Tuhan yang baik? Pasti mau dong. Yuk kita sama-sama jadi anak Tuhan yang baik. Oke? Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Dah. Wah, bagusnya tadi Kakak Utep. Layanan firmannya bagus banget nih kakak-kakaknya. Bener Kak. Nah, kita mau nyanyi respon firman Tuhan dari KC 213 213. Dengar panggilan Tuhan. Dengar panggilan Tuhan dan oleh kuasa-Nya kau jadi anak Tuhan, pelayan umat-Nya. Nah adik-adik, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang mengajarkan kepada kami walaupun kami masih kecil untuk selalu taat kepada Tuhan. Taat dan setia kepada Tuhan, mendengar firman Tuhan, mendengar nasihat orang tua, mendengar akan kakak-kakak layan di dalam bercerita, setia di dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak walaupun melalui online. Kami berdoa untuk adik-adik kami ya Tuhan di rumah mereka masing-masing,
Berikan mereka kesehatan, berikan mereka hikmat, berikan mereka kekuatan ya Bapa, agar di dalam masa pandemi ini Tuhan mereka tetap rajin untuk mengikuti ibadah IMPA melalui online. Kami berdoa untuk kakak-kakak layan Tuhan yang dengan setia mau melayani Engkau. Tuhan berkati kakak-kakak layan, pengurus pelayan anak, orang tua mereka masing-masing. Kami juga mendoakan Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kami berdoa untuk presiden, wakil presiden, menteri-menteri mereka yang terlibat di dalam pemerintahan. Tuhan berkati ya Bapa. Kami serahkan akan gerejamu di seluruh muka bumi, khususnya gereja GPIB Harapan Indah. Dengan segala programnya Tuhan yang sudah berjalan maupun yang belum, Tuhan berkati kami semua. Para presbiter, penatua, diaken, Bapak Pendeta John Malin Tambunan, Tuhan berkati dalam pemulihannya, Ibu Rahel dalam pemulihan juga. Tuhan berkati anak-anak ya Tuhan, Jose dan Joshua. Kami berdoa untuk Ibu Pendeta Rosa Mahulete Soplantila, Pendeta Vega Sarasak. Tuhan kami serahkan dia ke mereka dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa untuk kakak-kakak layan Gerakan Pemuda, Persekutuan Teruna, PKB, PKP, mereka yang betul-betul terlibat dalam pelayanan Tuhan. Marilah Engkau bersama-sama dengan kami agar pelayanan ini dapat berjalan dengan baik. Ya Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, kami serahkan kehidupan kami, kakak-kakak layan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami serahkan juga akan multimedia yang dengan setia mau bekerja sama bersama dengan kakak-kakak layan baik PAPT untuk dapat memberikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Inilah doa syukur kami Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami mohon pengampunan daripada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang waktunya kita buat ngasih persembahan. Nah, jangan lupa ya bilang mama papanya persembahannya dibawa ke gereja. Oke? Kita nyanyi dulu dari KC 227, Tanganku Hendak Kupakai.
kita mau berdoa untuk persembahan. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami telah menerima banyak sekali berkat-Mu. Ya Bapa, kami telah mengumpulkan berkat-Mu. Biarlah berkat-Mu ini bisa membangun kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah Kakak Ute, kita udah selesai ibadah. Kita mau nyanyi dulu dari KC 219. 219. 219. Mari mengikut jejak Tuhan Yesus. Mari mengikut jejak Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kudus mulia. Ia berkata kepadaku, sungguhlah aku terang dunia. Oh engkau mengikut jejak Tuhan Yesus pada jalan terang, pada jalan terang. Alangkah berjalan dengan Juru Selamat pada jalan terang. Nah adik-adik, kita udah di penghujung ibadah. Saatnya kita berdoa untuk meminta berkat ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan untuk ibadah online hari ini. Berkati kami, berkati kakak-kakak layan saat ini mengajar, maupun berkati teman-teman multimedia kami ya Bapak, agar mereka tetap bersemangat untuk mengadakan ibadah online. Terima kasih ya Tuhan, berkati aktivitas kami selanjutnya. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Saat teduh. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Dah.